Selamat pagi untuk kita semua, apa kabarnya? Bertemu lagi di video pembelajaran kita di pertemuan kita yang ke-10 hari ini. Baik, di materi kita akan melanjutkan setelah UTS, kita akan masuk ke pertemuan ke-10 sampai nanti pertemuan ke-18. Oke, sebelumnya nanti saya sudah share ke grup ya. Jadi nanti di pertemuan ke-9 kita mundur, kita akan mengadakan pertemuan ya. Jadi saya berharap kita ada interaksi. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita dalam belajar dan proses belajar ini tentunya juga lebih efektif kalau kita bisa saling berinteraksi, baik itu dalam bentuk video maupun kita nanti dalam bentuk live chat ya. Nanti kita akan menggunakan YouTube jadi supaya nanti ada proses pembelajaran yang bisa dua arah. Kalau cuma hanya menonton saja takutnya nanti kalian tidak memahami dan kurang maksimal dalam pembelajaran. Baik, itu saja. Terima kasih yang sudah bersedia menonton untuk video kita ini. Di pertemuan kita yang ke-10 saya akan mencoba membawakan mengenai materi asuransi atau disebut dengan insurance ya. Kita mungkin sudah sangat familiar, sudah sangat umum ya istilah asuransi. Bahkan cenderung kita sebelum dijelaskan mungkin kita sudah biasa sebenarnya tahu apa sih sebenarnya guna asuransi itu. Nah, cuma mungkin yang lebih dalam lagi kita tidak mudeng ya mengenai apa sih jenis-jenis asuransi, kemudian apa yang dimaksud dengan preminya, kemudian apa dasar undang-undang yang mengatur mengenai asuransi. Nah, ini yang akan kita coba pelajari lebih dalam lagi di dalam materi mengenai bank dan asuransi ini ya. Oke, kita mulai saja. Saya coba jelaskan sedikit pemahaman dasar dulu ya bagi kita apa itu asuransi. Baik. Mudah-mudahan suara dan kualitas gambar tidak ada tidak ada mengalami kesulitan dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti kita selesai. Oke, saya coba berikan asuransi ya. Apa asuransi itu? Ya, jadi asuransi ini adalah sebenarnya peralihan hak ya, peralihan hak di mana suatu mekanisme pemindahan resiko ya. Hak itu artinya resiko ya. Tadinya saya kalau kita sudah berbicara masalah hak, pasti nanti di situ ada yang namanya juga gimana supaya hak saya ini bisa dijamin ya. Kemudian bagaimana hak untuk memperoleh kebutuhan hidup ya, kemudian hak untuk mempertahankan kehidupan. Nah, ini tentunya kita perlu yang namanya jaminan ya, perlu yang namanya garansi atau guarantee. Nah, garansi itu atau jaminan itu tentunya kita tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan ya. Nah, nanti untuk meminimalisir terjadinya yang namanya kerusakan atau resiko di dalam setiap aktivitas kita perlu yang namanya peralihan resiko ya, peralihan resiko. Nah, oleh karena itu asuransi ini sebenarnya adalah mekanismenya ya. Nah, mekanismenya yang seperti itu yang akan kita pelajari. Bagaimana cara peralihan hak tersebut, bagaimana cara peralihan resiko tersebut, itu yang akan kita pelajari mengenai asuransi. Jadi mekanisme peralihan resiko dari tertanggung nasabah kepada penanggung. Tertanggung ke penanggung. Jelas ya. Bahasanya jelas, bahasa Indonesianya jelas. Tertanggung, misalkan saya yang akan menerima resiko, nanti akan saya alihkan resiko saya itu kepada orang lain. Nah, makanya kita menggunakan namanya asuransi ya. Oke. Kemudian yang kedua, asuransi ini juga bisa dengan sejumlah premi yang pasti. Caranya gimana supaya kita bisa mengalihkan resiko kita tadi? Tentunya kita juga harus mengeluarkan yang namanya biaya. Nah, biaya ini tentunya ini yang akan kita pelajari. Apa yang disebut dengan biaya itu? Tentunya ini akan menjadi fokus pembelajaran kita dan ini akan bisa menjadi lebih dalam lagi mengenai konteks mengenai asuransi. Dengan sejumlah premi ya yang pasti. Oke. Jadi tadi bagaimana Pak caranya kalau saya mengalihkan risiko tadi? Ya berarti mengalihkan risiko tadi dengan cara saya memberikan atau saya membayar iuran dalam bentuk premi.
ya. Premi itu adalah iuran yang dibayarkan oleh satu individu kepada pihak lain, ya. Nah, itu artinya sebenarnya ada harga yang harus dibayar ketika saya mengalihkan, ya, atau ketika saya membutuhkan orang lain untuk menjadi penerima risiko tersebut, ya. Jadi ada disebut dengan premi. Itu dulu yang kita pahami, ya. Sering kita mendengar kata premi. Premi itu apa gitu kan, ya. Jadi premi itu adalah sejumlah resiko yang dihargai dalam bentuk nominal, ya, dalam bentuk value. Nah, ini yang berupa tertanggung agar si tertanggung tersebut terbebas dari ketidakpastian atau disebut dengan uncertainty, ya. Uncertainty, kerugian yang mungkin akan dialami ke depan. Oke, jadi saya nggak mau nih rugi. Pokoknya saya mau hidup saya itu nyaman, ya. Kalaupun nanti terjadi sesuatu, saya nggak mau, saya menerima itu. Saya mau sesuai dengan harapan. Nah, artinya supaya kita tidak terjadi ke depan, berarti kita membutuhkan namanya kepastian. Ya, kepastiannya itu seperti apa? Ya, kalau saya meninggal, saya nggak mau anak-anak saya nanti dibebankan. Kalau misalkan saya jatuh di jalan, saya nggak mau nanti biar rumah sakit ditanggung oleh orang tua atau ditanggung oleh keluarga. Artinya kita kan belum tahu kita pasti akan jatuh atau tidak. Kita akan meninggal atau tidak. Nah, ketidakpastian itu akan kita rubah menjadi kepastian. Ya, jadi uncertainty akan kita rubah menjadi certainty. Ya, itulah yang penting dipahami dalam asuransi ini. Oke, sekarang nanti kita pelajari lagi lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk uncertainty. Terus preminya apa saja yang diatur di dalam asuransi. Ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi konteks asuransi itu yang penting buat saya bagi rekan-rekan semua pahami. Bukan masalah definisi, tetapi konteks konseptual dari asuransi itu yang perlu kalian pahami. Oke ya. Selanjutnya, saya akan coba membahas mengenai dasar asuransi. Apakah asuransi itu dibuat oleh orang-orang? Apakah cuma hanya untuk mengambil profit dari jasa asuransi? Tentunya tidak, ya. Semua ada dasar landasan yuridisnya, ada legalitasnya. Di mana itu? Nah, ini menurut pasal undang-undang Kitab Hukum Dagang pasal 24 asuransi itu sudah diatur. Ya, jadi di sini definisinya secara gamblang asuransi itu bentuk perjanjian. Garis bawahi dulu perjanjian. Ya. Perjanjian apa isinya? Berarti di sini ada seseorang yang mengikatkan diri, ya. Seseorang yang mengikatkan diri pada tertanggung, ya. Berarti kepada tertanggung kepada orang lain. Saya mau mengalihkan resiko saya atau saya mengikatkan diri kepada orang lain. Nah, ini dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Ya, jadi saya mengikatkan diri kepada orang lain, kepada pihak yang tertanggung, ya, pada pihak orang lain. Nah, ini untuk menerima suatu premi untuk memberikan penggantian. Ya, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Jadi saya mengalihkan kerugian saya, risiko saya itu dengan cara saya memberikan premi, ya, atau menerima suatu premi, ya, menerima suatu premi untuk memberikan penggantian. Oke. Nah, kepadanya suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan diderita. Ya, tadi contohnya sudah jelas, kalau kita sakit, kita akan memberikan pertanggungan itu kepada orang lain dengan cara kita menerima suatu premi. Nah, harapannya supaya nanti kerugian saya nanti kalau saya sakit itu ada yang nanggung, ya, nggak perlu saya lagi. Saya mau hidup saya ini nyaman, ya, jadi ada peralihan. Oke, seperti itu konteks di dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, ini yang perlu kita pahami. Selanjutnya, di dalam unsur asuransi ada pihak-pihak, ya, ada unsur yang penting kita pahami. Pihak pertama itu adalah pihak tertanggung, ya. Pihak tertanggung itu siapa? Kemudian ada pihak penanggung. Tertanggung itu adalah pihak yang akan kita berikan, ya. Kita berikan resiko itu kepada orang lain
atau institusi lain. Kemudian pihak penanggung itu insurer ya, namanya insurer. Dan kemudian suatu peristiwa itu disebut dengan accident. Accident itu bisa, kalau secara harafiahnya accident itu seperti kecelakaan, kejadian. Tetapi kalau accident itu sebenarnya suatu peristiwa atau happen ya, atau sesuatu yang terjadi, happening gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Oke, nah tentunya di dalam asuransi ada yang disebut dengan kepentingan, interest. Nah ini yang paling penting. Apa sih sebenarnya isi dari asuransi itu? Ada kepentingan. Ya pastilah kepentingan ya. Saya mau mengikatkan diri, berarti kan saya mau ada kepentingan saya untuk pada orang lain. Ya untuk apa hubungan dengan orang lain kalau tidak ada kepentingan? Sudah pasti ya. Nah ini unsur dalam asuransi. Oke, kemudian di dalam asuransi kita pahami dulu satu unsur ke unsur-unsur yang lain ya. Karena kita bisa membaca suatu definisi itu, satu kata itu memiliki nilai atau memiliki pemahaman yang matang ya, bukan asal kita baca maksudnya tertanggung itu apa, kemudian penanggung itu apa, kemudian kepentingan itu apa. Nah ini kita coba secara detail ya, karena memang di dalam bank dan lembaga keuangan itu aplikasinya adalah teori dulu, baru nanti kita akan menghadapi yang namanya prakteknya ya. Baru nanti kalau kita sudah mengikuti asuransi kan nanti ada klausul ya, klausul ada apa-apa. Nah sebelum kita melakukan atau lebih dalam memahami mengenai perjanjian-perjanjian, nah kita perlu tahu dulu apa itu kata demi kata, tertanggung, penanggung. Nah itu harus paham dulu ya. Jadi jangan asal kita tanda tangan ya, karena terkadang begini, karena saya sudah sering kali melakukan yang namanya kerjasama dengan pihak asuransi, dan terkadang itu isi dari kalimat klausul itu justru malah menyesatkan. Menyesatkan itu tidak tepat ya. Nggak jelas berapa nilai pertanggungannya, kapan nilai tertanggungnya, di mana saya bisa melakukan klaim, kepada siapa saya melakukan klaim, kapan batas waktunya, itu yang harus jelas. Nah, makanya di dalam pelajaran asuransi ini atau mata kuliah ini, asuransi ini penting dipelajari dalam lembaga keuangan ya. Karena ini adalah berhubungan dengan suatu lembaga yang mengatur yang namanya tentang penjaminan hak seseorang atau peralihan hak seseorang kepada pihak lain. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama mengenai tertanggung. Tertanggung adalah individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan. Ya, artinya saya, perusahaan atau orang lain ya yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau memiliki nilai kontingensi. Ya, kontingensi itu ada memiliki nilai hubungan, ada nilai kontingensi atau nilai hubungan terhadap barang atau properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Itu ya. Jadi saya akan berhubungan dengan orang lain karena saya memiliki kepentingan keuangan terhadap orang lain atau terhadap barang yang saya punya atau terhadap aset yang saya punya. Saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya mau mengikatkan diri kepada orang lain. Nah ini tentunya dengan ada pihak tertanggung dan pihak penanggung. Nah ini orangnya adalah tertanggung, nah sedangkan barang atau properti itu yang dipertanggungkan, objeknya yang ditanggungkan. Ya, paham ya sampai di sini ya. Saya sebagai subjeknya, saya yang punya barang ini. Saya memiliki harta ini. Nah, supaya harta ini saya aman, nyaman, gak hilang ya. Berarti saya mengikatkan diri kepada orang lain dari apa yang saya miliki atau apa yang menjadi objek tertanggung tersebut. Itulah yang disebut dengan dipertanggungkan. Ya, sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Dan akhirnya karena dia merasa memiliki harta tadi, dia pengen hartanya itu nyaman, aman, dan akhirnya dia harus membeli proteksi asuransi untuk
Mencegah yang tadi apa yang disebut dengan ketidakpastian atau disebut dengan uncertainty tadi, ya. Oke, itu yang akan kita pahami. Kita pelan-pelan di sini dulu pahami dasarnya. Kemudian kalau tadi ada bahasa tertanggung, sekarang yang kedua adalah penanggung, ya, beda. Insurer. Penanggung ini adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi. Jadi orang yang akan memberikan atau perusahaan atau institusi atau lembaga yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung, ya, atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Oke ya, jadi pihak yang akan bersedia menggantikan ruginya, ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah paham mengenai kata penanggung dan tertanggung, nah sekarang apa sebenarnya tujuan asuransi ini? Sebenarnya ngefek nggak sih ke hidup kita? Ngaruh nggak sih ke hidup kita? Ya, kalau enggak juga emang kenapa Pak? Kalau saya nggak ikut emang kenapa? Itu kan pertanyaan kritis, ya. Kalian haruslah seperti itu, ya. Kadang-kadang begini, ketika kita dalam hidup ini kita terkadang berpikir saya itu pengen hidup saya itu nyaman. Terus saya tidak mau menyusahkan orang lain. Ya, itu kan visi kita ke depan, tujuan kita ke depan. Nah, tadi di awal ketidakpastian tadi tentunya supaya menjadi pasti kita perlu yang namanya tindakan preventif, ya. Tindakan antisipatif, preventif, gimana supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, makanya di sini asuransi memberikan solusi, ya, memberikan solusi supaya tujuan hidup saya tadi yang tidak pasti menjadi pasti. Nah, sini kalau secara ilmiah, secara ekonomis tujuan asuransi ini mengurangi ketidakpastian. Ya, kalau kita lihat secara ekonomisnya, ya, jadi mengurangi ketidakpastian di kemudian hari dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang. Saya takut rugi, ya, intinya begitu. Atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Oke ya, jadi supaya harta saya ini nggak hilang, kemudian kalau terjadi krisis, saya itu pengen ada yang mengcover aset saya, ya nggak usah. Nah, itu nanti kita lebih dalam lagi mengenai apa. Terus apa saja Pak yang jadi objeknya? Nanti kita pahami pelan-pelan, ya. Kita pahami dulu tujuannya. Jadi secara ekonomis ini perlu kita pahami mengenai adanya mengurangi ketidakpastian. Oke, kalau kita lihat dari sisi hukum sekarang, dari sisi hukum legalitasnya, asuransi berarti tadi peralihan risiko, ya, yang dihadapi satu kegiatan kepada pihak lain. Ya, jelas sampai di sini. Nah, kemudian tujuan asuransi. Tujuan asuransi kalau tadi ada dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi hukum, nah sekarang kita akan melihat dari sisi tata niaga. Tata niaga itu seperti dagang, ya, perdagangan. Jadi kalau di dalam dagang atau tata niaga, niaga itu artinya berdagang, ya. Idiomnya itu kegiatan perdagangan atau kegiatan dagang. Ini artinya di sini dia membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program. Nah, jadi tujuan asuransi itu. Jadi supaya saya nggak menanggung sendiri, ya, yuk kita bagi-bagi resiko ini. Nah, ini dengan cara membagi resiko. Nah, contohnya seperti apa? Nah, biasanya ini dengan persentase kepemilikan saham. Biasanya resiko yang paling besar itu kalau dia memiliki persentase jumlah saham yang paling besar. Satu perusahaan ada 5 pemilik, misalkan ada 5 pemilik pemegang saham. Nah, di dalam pemegang saham ini memiliki persentase kepemilikan saham yang berbeda-beda. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham, tentunya akan semakin tinggi asuransi yang harus dia ikutkan atau premi asuransi yang harus dia ikutkan. Ya pasti. Preminya apa itu Pak? Premi dalam bentuk misalkan asetnya. Karena dia seorang pemilik kan berarti dia memiliki harta, ya. Harta yang diikut sertakan dalam suatu perusahaan. Apakah itu asetnya, apakah itu dalam bentuk saham, apakah itu nanti dalam bentuk jiwa. Nah, itulah yang akan kita pelajari, ya, bentuk-bentuk asuransi. Oke, jadi tata niaga seperti itu di dalam perusahaan atau di dalam kegiatan bisnis, ya. Nah, niaga itu bisa kita kaitkan dengan bisnis. Oke, kemudian kalau dari segi kemasyarakatan, ini kita berbicara mengenai
menanggung kerugian secara bersama-sama antar peserta program asuransi. Oke, jadi saya dalam satu perusahaan, kalau terjadi apa-apa di dalam perusahaan ini, kita sama-sama, ya, sama-sama menanggung kerugian. Ya, jadi misalkan perusahaan ini nanti di kemudian hari, ya mudah-mudahan maju gitu ya, tetapi kalau misalkan terjadi kebangkrutan, nah biasanya pemilik saham itu sudah memberikan asuransi kepada karyawannya. Jadi nanti kamu dapat jatah segini ya pesangonnya, nah, nanti dalam bentuk asuransi. Nah biasanya itu dipotong dari gaji. Ya, itulah bentuk-bentuk tujuan asuransi yang bisa kita peroleh ya. Jadi ada dari 4 hal. Pertama dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, kemudian dari sisi dagang, dan kemudian dari sisi kemasyarakatan. Oke, selanjutnya fungsi utama asuransi. Ini yang paling penting juga, menempatkan posisi keuangan ya, tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian atau loss. Oke, baik, itu dulu yang kita perlu pahami karena kita memang video ini tidak tatap muka ya. Jadi untuk sesi tanya jawab itu kita hanya bisa pada saat nanti ada pertemuan ya. Jadi silakan disimpan dulu apa yang menjadi pertanyaan kita di dalam setiap PPT yang saya berikan, bisa nanti ditanyakan kembali, nanti kita bisa diskusikan. Oke. Sebentar, saya jeda dulu. Oke ya, baik. Kita akan lanjut lagi mengenai perbedaan asuransi dengan tabungan. Ya, kembali lagi kita akan bahas mengenai tabungan sedikit ya, kita singgung karena ini memang berhubungan dengan bank. Bank itu kan identik dengan tabungan ya. Jadi ya pasti kita akan menemukan lagi namanya dengan istilah-istilah tabungan. Oke, asuransi jiwa dengan tabungan. Jiwa, besarnya uang yang akan diterima dapat ditentukan sendiri oleh pemegang polis dan perjanjian dibuat. Oh, dapat perjanjian dibuat, ini sorry ya, salah ketik ini, dapat perjanjian dibuat. Pemegang polis. Nah, jadi perjanjian ini dapat dibuat. Oke, kemudian yang kedua, kalau asuransi, jadi kita pahami dulu. Ketika kita mengikuti asuransi, ya, asuransi itu ada dua, ada macam-macam sebenarnya, nanti kita akan pelajari lagi. Nah, ini kita fokus ke asuransi jiwa terlebih dahulu. Asuransi jiwa ini berarti kita mengalihkan risiko nanti kalau ke depan terjadi apa-apa dengan diri saya, dengan kejiwaan saya. Nah, ini dalam bentuk premi asuransi. Nah, di dalam asuransi jiwa kita perlu yang namanya klausul. Ya, klausul itu bentuk perjanjian atau pemegang polis. Ya. Nah, kita yang menjadi tertanggung ini, kita yang menjadi penanggung ini, penanggung risiko, kita akan mengalihkan hak kita kepada perusahaan asuransi jiwa. Banyak, ada Bumi Asih, ya, kita sudah banyak tahu, kemudian Prudensial, terus Afris, nah, salah satu bentuk itulah ya, bentuk perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Nah, ketika kita menyetujui terjadinya transaksi asuransi, itu kita perlu yang namanya membaca klausul, ya. Itu tadi sudah saya katakan, klausul itu adalah berbentuk perjanjian. Perjanjian itu di situ mengenai menimbang, kemudian hak apa saja yang kita peroleh, terus jangka waktunya apa saja, itu yang akan menjadi isi dari klausul tersebut. Oke ya. Kemudian yang kedua, di dalam asuransi jiwa ini ada unsur keharusan.
Ya, ada unsur keharusan untuk membayar premi secara teratur. Nah, ini biasanya di situ ada tertulis biaya premi yang harus dibayarkan tiap bulan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini harus disepakati ya, atau harus dibayar oleh si calon yang mau mengasuransikan ini kepada pihak lain ya. Oke, ini tentunya akan menjadi nilai ya, semakin tinggi dia pembayaran premi, biasanya nilai pertanggungannya akan semakin besar. Itu biasanya seperti itu ya. Nah, makanya di situ ada unsur keharusan. Kenapa harus? Ya karena kan kita yang mau dijaminkan itu adalah nilai kita, nilai diri kita. Misalkan saya mau jaminkan rumah. Ya, rumah kita itu kan mau dijaminkan kalau misalkan terjadi kebakaran atau apapun itu ya. Nah, ini kan ada nilainya. Berapa? Silahkan kamu ikut asuransi, Anda ikut asuransi, sepakati berapa yang mau dijaminkan. Nanti biasanya nilai pertanggungannya ada yang full, ada yang tidak. Nah, ini akan tersistem atau terdata atau tertulis ya secara jelas di dalam klausul tersebut. Oke, itu asuransi jiwa. Nah, sekarang apa bedanya dengan tabungan? Tabungan ini besarnya uang yang diterima tergantung kemauan si penabung. Nabung 1 juta ya keluarnya 1 juta ya, nggak bisa jadi 100 juta ya, kalau tabungan seperti itu. Oke ya, jadi besarnya diterima tergantung kemauan si penabung ya, silahkan mau berapapun, tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal ya, itu namanya tabungan. Kemudian yang kedua bedanya, dia tuh nggak harus ya, tabungan itu kan ketika kita memiliki aset, kita memiliki uang, nah barulah kita bisa menabung. Oke, jadi bersifat sukarela. Oke ya, jadi secara simpel itu. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan asuransi dengan tabungan? Ini yang perlu kita pahami. Besarnya premi yang harus dibayar sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan. Ya, kalau premi perbedaan asuransi dengan tabungan. Kemudian yang keempat, terdapat unsur proteksi ya, finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti sesuai perjanjian. Nah, ini perlu kita ketahui. Ya, di dalam asuransi itu pasti ada nilai proteksi. Ngapain saya ikut asuransi kalau saya tidak dimiliki nilai lebih? Nah, di sini penting di dalam asuransi ada nilai proteksi secara finansial. Itu yang paling penting, biasanya orang terstimulus untuk mengikuti asuransi ini karena masalah ini, ya. Karena saya merasa ingin dijaminkan secara ekonomis, secara finansial. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya saya tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang lebih besar. Nah, jadi alasan yang umum ini seperti ini ya. Oke, kemudian apa bedanya dengan tabungan? Di dalam tabungan, uang yang ditabung tiap kali menabung nggak selalu tetap. Ya, besar uang yang ditabung itu nggak selalu tetap. Sekarang saya nabung 1 juta, mungkin 2 minggu lagi saya nabung 2 juta, atau mungkin 500 ribu. Nah, kan beda-beda. Terminnya beda-beda. Anytime ketika saya punya uang, saya bebas mau nabung berapapun. Kemudian yang keempat, tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko. Ya, yang ada malah kalau misalkan terjadi kebangkrutan dalam suatu perbankan. Nah, ini biasanya kadang-kadang ini menjadi dilema bagi kita ya sebagai nasabah. Gimana nih uang saya, kan saya udah nabung di sini. Seperti kejadian yang dulu di Bank Senturi ya, orang berbondong-bondong narik uang tabungannya karena alasan mengalami kasus ya, mengalami kasus korupsi. Nah, ini menyebabkan adanya ketidakpastian kalau tabungan, sedangkan asuransi kita memiliki kepastian. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian yang lain perbedaannya adalah saat tertanggung meninggal dunia, asuransi jumlah uang yang diterima pasti meski baru membayar premi yang kecil. Ya. Saat tertanggung meninggal dunia, jumlah uang yang diterima pasti meski baru membayar premi yang kecil. Pasti baru membayar premi yang kecil. Nah, kemudian asuransi itu juga bisa bersifat kolektif. Jadi bareng-bareng gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan itu seperti itu. Jadi perusahaan asuransi itu akan lebih gampang mendata, dan tentunya dia akan lebih mendapatkan profit besar kalau dia kolektif. Semakin banyak yang ikut asuransi,
perusahaan asuransi itu akan semakin senang ya. Karena yang satu, nilai pertanggungannya lebih tinggi dan itu bisa dipotong dari biaya bunga. Kemudian tetapi di dalam perusahaan asuransi ini biasanya kalau kita premi kita 1 juta itu biasanya dipotong dengan yang namanya biaya administrasi, kemudian ada saving plan, ada perencanaan saving, kemudian ada biaya. Ya banyak, ya ini tergantung perusahaan asuransinya masing-masing ya. Nah, makanya di dalam perusahaan asuransi kita tidak boleh sembarangan ya, harus jelas kata demi kata klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian asuransi ya. Oke, kemudian tabungan, ini besar uangnya uang diterima tergantung jumlah tabungan ditambah bunga. Nah, ini. Nah, kemudian yang lain, di dalam asuransi atau dalam tabungan ini bersifat individual dan bebas ya. Jadi nggak harus kolektif, bebas saya sendiri atau mungkin saya berdua atau tiga bebas ya. Tabungan itu bisa sendiri-sendiri. Oke, kemudian apa persamaan asuransi dengan spekulasi ya. Kan kalau kita ngomongin asuransi kan tadi kan harapan yang tadi ketidakpastian menjadi pasti. Ya, di situ berarti ada unsur spekulasi. Nah, inilah apa sih sebenarnya kesamaan ini yang hampir menyerupai ini. Nah, jadi di sini persamaannya ini adalah tujuan kontrak sama-sama untuk memindahkan resiko. Ya, spekulasi. Spekulasi itu seperti kayak kita beli saham ya. Nah, bedanya kalau saham, saham itu adalah saat sekarang, tapi belum tentu bisa dijaminkan akan datang. Saya beli saham sekarang, saham PT Gudang Garam, saham PT Nisin, kemudian PT, belum tentu nanti harga saham saya itu akan naik. Tentunya bedanya seperti itu. Nah, beda kalau asuransi. Kalau asuransi, saya beli sekarang harapannya saya pasti akan dapat nilai lebih. Nah, itu ya. Oke, jadi tujuan kontrak sama-sama untuk memindahkan resiko sebenarnya hampir sama. Spekulasi. Kemudian keduanya tidak mengandung unsur perjudian. Jadi ini tidak ada unsur perjudian karena tidak menimbulkan resiko yang baru. Nah, itu ya persamaannya. Nah, kemudian perbedaan asuransi dengan spekulasi. Nah, ini perlu kita pahami juga. Asuransi. Asuransi ini ada kontrak persetujuan adalah penanggungan. Nah, kemudian yang kedua risiko yang ditangani adalah kerugian yang mungkin timbul terjadi. Ya, jadi ada sesuatu yang ketidakpastian akan terjadi. Kemudian yang ketiga asuransi, ketransaksi asuransi ini lebih menguntungkan sehingga dapat mengurangi risiko. Ya, asuransi. Kemudian spekulasi. Spekulasi berarti artinya kontrak persetujuan adalah jual beli. Saya beli sekarang, saya jual sekarang, itu kan spekulasi, ya. Kemudian resiko yang ditangani adalah kemungkinan harganya berubah-berubah. Itu namanya spekulasi. Nah, kalau kemudian yang ketiga resikonya dia nggak berkurang, ya. Resikonya nggak berkurang, hanya berpindah kepada orang lain, ya. Jadi saya cuma memindahkan resiko saya aja kepada orang lain yang sanggup menerima resiko tersebut. Itu sebetulnya spekulasi. Oke. Nah, macam-macam usaha asuransi kita sudah tahu ya, sudah familiar, sudah sering mendengar perusahaan-perusahaan asuransi seperti Prudensial, Afris, Generali. Nah, itu adalah salah satu lembaga-lembaga asuransi yang ada di Indonesia tentunya. Dari segi sifatnya ada bersifat asuransi sosial seperti yang kita ketahui, yang kita bayar sehari-hari, ada Aztec ya. Ini asuransi wajib, kemudian Taspen, tabungan asuransi pen, dan kemudian itu ada asuransi sukarela. Oke, seperti itu. Kemudian macam-macam usaha asuransi, ada dari segi jenis objek, ada asuransi orang, ya, objek pertanggungan manusia, asuransi kesehatan, pendidikan, nah ini jenis objek. Kemudian yang kedua asuransi umum, kemudian untuk kerugian, pertanggungan hak atau kepentingan. Nah ini ya, jadi ada asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Perbedaan antara asuransi jiwa dengan asuransi kerugian. Nah ini perlu kita ketahui, apa sih bedanya jiwa dengan asuransi kerugian. Nah, yang perlu kita ketahui, mungkin kita sudah familiar dengan jiwa. Jiwa berarti ada kejiwaan kita dari individu yang perlu dilindungi. Ya, jadi pertanggungannya adalah objeknya yang berbeda.
Jiwa menjadi objek pertanggungannya adalah jiwa manusia atau diri kita sendiri, nyawa kita sendiri. Ya, sebutkan itu. Sedangkan dalam asuransi kerugian, objeknya adalah barang atau properti atau benda berwujud, ya, benda berwujud seperti rumah, mobil, pabrik, itu yang kita jaminkan, kita asuransikan, ya. Dan kewajiban hukum terhadap pihak ketiga. Oke, ya, jelas di sini. Kemudian asuransi, keuntungannya membeli jasa asuransi, kita perlu tahu juga mengurangi ketidakpastian. Kepastian akan adanya proteksi, mengurangi beban keuangan, kemudian memperoleh masukan beberapa informasi dan saran mengenai cara untuk mengurangi mengembalikan resiko, menjamin ketenangan. Nah, ini penting kita pahami ya. Jadi, ya ini kita harus tahu juga ya. Ngapain sih Pak kita belajar asuransi? Ngapain saya harus ikut asuransi? Nah, ini paling penting. Ini ya. Ini nanti kalau ditanya orang atau mungkin kalian nanti kerja di perusahaan asuransi, tidak menutup kemungkinan ya. Asuransi sekarang sudah semakin meluas dan ini akan menjadi satu lembaga ya, lembaga karena ini lembaga keuangan yang sudah sah secara hukum dan ini sudah saling bersaing ya, memberikan proteksi-proteksi yang sempurna ya. Nah, makanya kadang-kadang kita juga harus jeli sebagai nasabah asuransi. Mana sih sebenarnya yang paling baik? Kadang-kadang takutnya malah menjadi kita target mereka ya, target mereka untuk cuma sebagai ini apa target mereka untuk mencari laba. Nah, itu jangan sampai kita salah dalam menentukan pihak asuransi siapa yang akan kita pilih ya. Oke, kemudian biaya dalam asuransi biasanya yang ada dalam asuransi itu ada biaya operasional, biaya akibat bahaya moral, ya, biaya akibat moral hazard, ya. Jadi ada biaya moral, moral hazard. Ini nah, kemudian premi asuransi. Nah, kemudian yang penting kita ketahui juga ya di dalam asuransi kadang-kadang begini ya. Asuransi itu supaya kita dapat uang, bukan kita, maksudnya ini kita yang sebagai bukan perusahaan asuransinya maksud saya ya. Jadi kita ini kadang-kadang membuat satu penyakit atau membuat sesuatu kejadian yang tujuannya untuk mencari laba dari asuransi. Contohnya begini, ini sering saya lihat. Jadi saya bersekongkol dengan pihak lain dengan tujuan saya mencari laba dengan begini. Nanti kita janjian di jalan, kamu tabrak mobil saya, kemudian nanti kita bikin aduan ke kantor polisi dan aduan tersebut sebagai dasar saya mengalami kerugian, ya, kerugian dan akhirnya saya klaim asuransi saya dan akhirnya saya memperoleh penggantian. Nah, itu kan rekayasa berarti kan. Nah, ini sering terjadi. Kemudian ada lagi dalam bentuk sakit ya. Sakit, pura-pura sakit ya, sakitnya karena gini, asuransi itu kesleo aja sekarang sudah bisa diasuransikan ya. Kesleo terus apalagi kacamata itu kan asuransi loh ya, kacamata asuransi, terus dia bisa memberikan apa resep dokter. Nah sekarang apalagi resep dokter sudah gampang sekali dicari ya, terus dia dapat uang penggantian. Nah makanya kalau kita pakai asuransi itu sebenarnya banyak cara untuk mensiasati ya, cuma kadang-kadang kita itu yang tadinya tujuannya adalah untuk melindungi diri malah menjadi mencari keuntungan sendiri ya. Nah ini kadang-kadang ini yang perlu kita pahami ya, sebenarnya asuransi ini mau kita apain gitu ya, apakah ini memang benar-benar untuk melindungi diri kita atau cuma hanya untuk mencari laba. Nah itu harapannya sih sebenarnya kalau untuk saya pribadi itu intinya saya nggak mau rugi ya, intinya itu masalah nanti ke depannya, intinya masalah saya nggak mau rugi dan kemudian harapannya saya nggak mau yang namanya satu rupiah pun itu menjadi tanggungan saya ya, karena saya sudah mengikutkan diri saya, sudah mengikatkan diri saya terhadap perusahaan asuransi, artinya saya tidak mau menyusahkan orang lain. Nah itu, nah masalah rekayasa tadi menurut saya itu kembali ke ini ya, ke pribadinya seseorang ya, pribadinya seseorang. Dan biasanya perusahaan asuransi juga karena sudah ketat ya,
dia butuh namanya kronologis, dia butuh yang namanya berita acara pemeriksaan. Nah, makanya ada kejadian-kejadian khusus atau yang disebut dengan force major itu yang nggak bisa diklaim. Nah, itu. Oke ya, jadi ini yang penting buat kita karena ini pengalaman-pengalaman dan menjadi motivasi kembali lagi ke kita apa kegunaan saya menggunakan asuransi. Itu yang paling penting. Oke, premi asuransi kita lanjutkan ya. Premi asuransi ini adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung ya. Pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, kemudian sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko. Nah, kemudian fungsi premi di sini kita bisa tahu apa sih premi sebenarnya. Premi itu kan jumlah nominal yang harus kita bayarkan terhadap lembaga asuransi ya. Fungsi premi ini mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian. Ya. Jadi ada nominal, ada jumlah yang harus saya bayarkan. Nah, ini sebagai pengembalian tertanggung pada posisi ekonomi sebelum terjadi kerugian. Kemudian yang kedua, premi ini mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan ya. Jadi supaya saya yang tadinya saya nanti akan mengalami kebangkrutan, saya akan ikut bayar premi supaya saya tidak mengalami bangkrut lah gitu ya. Jadi menghindari terjadinya kebangkrutan hingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi kerugian. Oke ya, makanya asuransi kebakaran ya, kemudian asuransi banjir untuk mobil itu mereka sudah mengantisipasi seperti itu. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu kayak seperti pemain bola, kemudian Nesta ya, dia mengasuransikan pahanya ya, kakinya, pahanya itu menurut dia adalah aset yang berwujud dan sangat berharga di dalam kebutuhannya mencari kehidupan. Dia kan sebagai pemain bola, karena bagi dia kakinya itu adalah aset yang paling berharga. Makanya dia mengasuransikan kakinya ya, ya seperti itu. Sudah banyak ya. Sudah banyak artis-artis yang sudah mengasuransikan tubuhnya itu untuk menghindari yang namanya kerusakan atau mengalami kelumpuhan atau mengalami kerugian ya. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi penentuan tarif premi asuransi dari sisi eksternal. Ini persaingan, kondisi ekonomi, peraturan perundang-undangan, dan pemerintah. Ini faktor-faktornya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi penentuan tarif premi asuransi dari sisi internal, objek kerugian, macam barang yang diasuransi, kondisi pertanggungan, macam alat pengukur, cara pengangkutan barang, dan lain-lain. Oke ya. Unsur dalam penentuan tarif ada kemungkinan value judgment dan policy pemerintah. Nah, ini unsur-unsur penentuan tarif ini macam-macam ya, beda-beda. Kita nggak bisa menjabarkannya satu persatu ya, karena semakin tinggi nilai pertanggungan biasanya preminya juga semakin besar ya. Tergantung apa yang mau kita tanggung, objeknya apa yang mau kita tanggung ya. Jadi itu. Nah, komponen premi asuransi ada premi dasar ya, premi yang dibebankan pada tertanggung. Kemudian premi tambahan, premi yang ditambahkan pada premi dasar. Nah, saya cepat saja, kalian bisa baca, karena ini adalah teori-teorinya ya. Kemudian komponen premi asuransi, reduksi premi, yaitu potongan atas besarnya premi, keadaan tertentu. Kemudian tarif company, besaran tarif yang ditentukan oleh asosiasi perusahaan. Nah, ini tarifnya juga berbeda-beda. Nah, restorno, pengembalian premi. Saya premi bayar 1 juta per bulan. Apakah semua itu utuh nanti dikembalikan? Tidak. Ya. Nah, ini makanya di dalam pengembalian premi adalah merupakan pengembalian premi dari penanggung kepada tertanggung akibat gugurnya perjanjian sebelum menanggung bahaya atau baru menanggung sebagian. Itu disebut dengan restorno. Premi yang dibayarkan itu lebih ya. Jadi dikembalikan preminya. Kemudian insurable interest, adanya kepentingan yang harus diasuransikan, nggak ada. Kemudian kondisi jaminan pertanggungan dipersempit. Ya, jadi yang seharusnya dinanggung semua, ini kondisinya dipersempit. Oke, kemudian syarat ideal risiko yang dapat diasuransikan, kerugian potensial, probabilitas kerugian, terdapat jumlah besar kerugian bersifat kebetulan, kerugian tertentu, bukan risiko. Nah, ini ya contoh-contohnya. Oke, selanjutnya asuransi resiko konvensional. Konvensional itu yang bersifat tradisional ya. Nah, ini biasanya ada investasi yang dilakukan oleh lembaga asuransi bebas. Adanya pengalihan risiko atau sebutan risk transfer
bila tertanggung mengalami risiko. Nah, ini adanya pembagian risiko, risk sharing berkaitan dengan risiko, dan kemudian adanya insurable test. Nah, ini yang paling penting. Ini asuransi risiko syariah ya, beda syariah dan beda umum. Nah, ini pembagian risikonya risk sharing. Oke. Prinsip asuransi ini juga mengatur ada yang namanya insurable test. Jadi insurable test ini merupakan hak berdasarkan hukum ya untuk mempertanggungan suatu risiko berkaitan dengan keuangan. Nah, diakui secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang ditanggungkan. Nah, kriterianya apa nih insurable test ini? Kerugiannya tidak dapat diperkirakan. Kewajaran, nah, ada yang disebut dengan catastrophic ya. Suatu barang atau harta dapat diasuransikan, resikonya mungkin terjadi, tidak akan menimbulkan kemungkinan yang besar. Nah, kemudian harus bersifat homogen, insurable test. Barang atau harta yang akan dipertanggungkan harus homogen, artinya asuransi menutup jelas kerugian dari yang dipertanggungkan. Nah, kemudian prinsip asuransi juga harus memiliki itikat baik. Kedua belah pihak harus dilandasi oleh itikat yang baik, ini wajib ya. Nah, kemudian penggolongan asuransi dibagi menjadi dua, ada asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela seperti kayak kita di koperasi ya, kalau nggak salah ya. Nah, juga ada namanya asuransi wajib. Nah, asuransi wajib itu nilai pertanggungannya harus penuh dibayar. Ya, jadi asuransi sukarela itu ya silakan seadanya berapa. Ya, ini akan menjadi tambahan ya, tambahan. Oke, seperti itu. Jenis usaha perasuransian ini diatur Undang-Undang Nomor 2. Jadi ada asuransi, usaha asuransi dibagi menjadi 3. Asuransi kerugian, contohnya asuransi kebakaran, pengangkutan, aneka. Kemudian ada asuransi jiwa, life insurance ya. Jadi tadi sudah kita singgung mengenai asuransi jiwa. Penangguhan risiko dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang. Nah, ini biasanya seperti apa ya, asuransi kematian gitu ya. Itu juga terus asuransi sakit karena kematian. Sakit, dia mati karena sakit gitu ya. Jadi itu sebetulnya asuransi jiwa. Kemudian asuransi jiwa biasa, jiwa kelompok, dan industrial. Jadi dikelompokkan berdasarkan jumlahnya masing-masing ya. Ada yang besar, skala besar itu industrial. Kalau kelompok ya paling 10-15 orang jumlah kuantitasnya. Kemudian reasuransi ya. Reasuransi berarti proses mengasuransikan kembali pertanggungjawaban kepada pihak tertanggung. Ya, jadi itu. Oke, jadi pemahaman-pemahaman mengenai asuransi ini lebih lengkap kalau kalian baca buku ya. Kalau saya ini lebih suka baca bukunya ini dari penerbitnya Salemba 4 ya, dari Toto Budia Santosa dan Noritomo ya. Kalau kalian mau baca bukunya, karena memang saya juga sudah melampirkan buku, tapi kalau saya lebih banyak ya referensinya mengenai definisi, mengenai unsur-unsur ya di dalam asuransi ini saya ngambil dari bukunya Bank dan Lembaga Keuangan, penerbitnya Salemba 4. Oke, saya kira itu ya pemahaman dasar mengenai asuransi. Yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana kita memahami konsep asuransi itu dulu ya. Jadi kalau kita diajak atau mungkin kita ditawarkan nanti sama agent asuransi, sekarang sudah banyak sekali ya. Jadi kita harus pertama baca dulu yang namanya klausul ya. Itu yang paling penting, klausulnya, kemudian nilai pertanggungannya apa? Berapa premi yang harus saya bayar? Terus jenis asuransinya apa? Ya, usahanya apa yang mau diasuransikan apa? Terus yang terakhir adalah informasi jelas ya mengenai perusahaan asuransi ini di mana, kemudian bagaimana cara saya mengklaim, itu paling penting. Karena kan kita pengennya nyaman kan, jangan sampai sekarang oke-oke aja kita ditawari, kita ikut, tapi nanti setelah 5 tahun atau 7 tahun kemudian dia nggak jelas perusahaan yang di mana, atau mungkin agent yang sudah menghubungi kita sudah meninggal atau gimana. Nah, itu harus jelas ya. Oke, jadi konteks asuransi secara umum ya, ini saya masih bicara secara umum ya. Saya berharap ini bisa membuka wawasan kita mengenai asuransi. Ya, asuransi sebenarnya sudah banyak ya. Tinggal kita mengaplikasikannya sebenarnya
Untuk lebih dalam itu ya kita harus menjadi member, ya member asuransi. Nah, kalau gini kan kita tidak tahu ya, sebenarnya gimana sih ikut asuransi apa aja. Nah, itu nanti biasanya kalau kita sudah menjadi member, biasanya itu sudah, atau enggak kita pura-pura bertanya aja kepada seorang sales, tanya hak dan kewajibannya apa. Nah, itu ya, jadi kita bisa tahu tuh baca klausulnya gimana. Ya. Oke, seperti itu banyak yang bisa kita peroleh dalam carian informasi mengenai asuransi. Saya kira cukup di dalam pemahaman kita mengenai mempelajari asuransi. Semoga ini menjadi menambah wawasan kita mengenai perbendaharaan kata, kemudian eh, apa yang menjadi penting di dalam asuransi ini bisa menambah pemahaman kita lebih luas ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita di materi asuransi ini, semoga bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum.